Ya, pemirsa, SKK Migas mencatat realisasi lifting migas hingga akhir semester 1 2025 masih di bawah target. Namun demikian, SKK Migas optimistis target lifting migas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bisa tercapai hingga akhir tahun 2025 ini. Realisasi lifting migas nasional hingga pertengahan 2025 masih di bawah target. Namun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas optimistis target anggaran pendapatan dan belanja negara bisa tercapai pada akhir tahun. Data hingga Juni 2025 mencatat angka lifting migas sebesar 1.557,1 ribu barel setara minyak per hari atau MBOEPD atau 96,7% dari target tahunan sebesar 1.610 MBOEPD. Adapun lifting minyak harian mencapai 578 ribu barel atau 95,5% dari target 605 ribu barel per hari. Kita berencana berupaya sekuat tenaga nanti di Desembernya bisa 100% atau mencapai target 605. Alhamdulillah produksi minyak sejak bulan Juli itu naik terus per harinya, terus naik 100 barel. Semoga ini bisa mencapai target APBN. Terutama dari Forel Trubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden dan kenaikan di Banyu Urip. Joko menambahkan lifting tidak mencerminkan produksi harian secara langsung karena pengangkutan minyak dilakukan secara periodik, bukan harian. Banyak kontraktor kontrak kerja sama hanya melakukan lifting sekali atau 2 kali setahun bergantung pada volume simpanan di tangki darat atau laut. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar kinerja lifting migas hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekretaris Jenderal Asper Migas, kemudian sudah bergabung juga Pak Satya Widya Yuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020 hingga 2024. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Satya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Pak Elan, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, jumpa lagi. Ya, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Elan bisa mereview terlebih dahulu nih, seperti apa sih dari kacamata Asper Migas ya terkait dengan realisasi migas kita begitu hingga saat ini. Silakan. Ya, seperti tadi tayangan singkat di awal tadi yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto, bahwa memang hasil semester 1 cukup baik walaupun belum mencapai targetnya. Jadi capaiannya adalah 578 ribu barrel per hari untuk minyak, itu baru 95,5%. Ya. Namun itu baik, kenapa dibilang baik? Karena itu at least secara rata-rata satu semester ini atau setengah tahun itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu di 2024 ya. Di mana tahun lalu hanya 576,1 ribu ya, atau 576.100 barrel oil per day. Nah ini satu catatan yang membuat kita cukup optimistik bahwa tren naik ini kalau bisa terus dipertahankan naik gitu ya. Dan juga sama dengan gas ya, bahwa gas itu dari sisi produksi cukup bagus ya, di atas target APBN bahkan. Ya, dari sisi produksi ya, itu 6.820. Yaitu lebih tinggi dari 5.628, namun dari sisi liftingnya masih rendah ya. Itu terkendala apa? Banyak kendalanya ya. Antara lain infrastruktur. Ya, jadi dari 6.800 itu tadi MMCF per day tadi hanya lifting kan 5.483. Artinya jauh di bawah ya. Berarti ada gas yang tidak terpasarkan, bahkan sebagian terpaksa harus dibakar. Sebagian harus dipakai sendiri untuk own use dan lain sebagainya. Itu. Jadi optimistik kita kenapa ya? Jadi tren naik ini harus terus kita pertahankan. Dan kenapa bisa naik? Itu beberapa faktor sebetulnya. Faktor pertama, kita menjalankan rekan-rekan dari K3S itu menjalankan work program and budget secara konsisten ya. Artinya kalau program pengeboran, produksi, kemudian walkover, well service, perawatan sumur dan perbaikan-perbaikan lainnya dikerjakan dengan konsisten sesuai dengan yang direncanakan, itu biasanya targetnya akan tercapai. Bahkan kadang-kadang kita bisa mendapatkan
kabar gembira targetnya melebihi dari yang ditargetkan gitu. Nah, suasana seperti itu harus dipertahankan terus ya. Oke, Dan ini oke. artinya bahwa semangat kerja kawan-kawan pelaku industri hulu migas sedang senang-senangnya, sedang bagus-bagusnya begitu. Oh Ditambah ya. lagi, kenapa ada faktor penaikan? Ya, karena umumnya yang existing itu cenderungnya akan turun. Ya. Itu Oke. adalah natural ya, seperti itu. Karena ada proyek-proyek baru yang on stream. Tadi disampaikan oleh Pak Joko Siswanto, itu on streamnya adalah ada Forel dan Terubuk ya, yang di Natuna itu bisa mencapai penambahan produksi sampai ke 20.000. Namun masih di tahap awal ini baru 10.000 dari Forel dan 4.000 dari Terubuk ya. Dan sekitar 60 mmcf per day dari gasnya yang di Terubuk begitu. Nah, itu sesuatu penambahannya. Kemudian ada lagi penambahan yang cukup lumayan signifikan Ya. adalah dengan tuntasnya pengeboran plastik di Banyurip ya. Itu bisa memberikan tadinya targetnya 30.000 ternyata bisa mencapai 35.000. Nah, Baik. inilah yang ya. Jadi Hmm. peningkatan itu sebenarnya di samping kita mempertahankan penurunan, kita harus segera mungkin melakukan on streaming atau memulaikan produksi proyek-proyek baru atau Oke. penemuan-penemuan baru yang segera dieksekusi untuk menjadikan Ya. lapangan yang memproduksikan. Baik, Nah, berarti dalam tahun ini hmm. kita ada dua ya yang sudah diresmikan, yaitu yang pertama adalah Forel dan Terubuk yang di Ya. Natuna dan juga yang Klastik Banyu Urip di Hmm. Bojonegoro, Cepu. Baik, Demikian. baik, Pak Elan, ini dia didukung oleh lapangan-lapangan migas baru kita begitu ya, sehingga bisa mendukung lifting migas paling tidak sampai dengan semester 1 tahun 2025 ini. Nah, Pak Satya, review dari Anda kalau bicara mengenai ekosistem hulu migas kita begitu seperti apa? Apakah tadi memang akhirnya dengan ekosistem yang semakin membaik akhirnya bisa mendorong lagi nih tadi dari sisi produktivitas migas nasional kita di tahun 2025 ini, Pak Satya? Ya, begini Mas Ya, Pras, mungkin bagi kalayak ramai yang mungkin kurang terlalu memahami mengenai sektor industri migas, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Elan, bahwasannya kita itu tidak bisa menghindari natural decline. Ya, oke. jadi kalau kita melihat trennya, saya coba lihat dari per tahun saja di 2019 itu declining rasionya 14,4%. Pernah tinggi sekali di tahun 2023 itu 26,0% ya. Nah, tahun 2025 itu kira-kira sekitar 12,6%. Ini tidak bisa dihindari karena memang kalau tidak berbuat apa-apa, maka penurunan 12,6% di tahun 2025 ya akan mengurangi produksi awal. Jadi kalau kita lihat produksi awalnya di tahun 2025 itu kebetulan sekitar angkanya sekitar 577.000. Jadi Oke. bisa dibayangin kalau tidak ada penemuan baru, tidak dilakukan banyak usaha, maka dia akan turun dari 577.000 itu. Nah, itu yang harus difahami. Sehingga yang dilakukan oleh K3S saat ini itu merupakan effort mereka. Jadi kita harus bisa hargai di effort di dalam dunia minyak dan gas bumi itu tingkat keberhasilannya bervariasi dari waktu ke waktu karena menyangkut masalah teknologi, ya, menyangkut masalah apakah lapangannya sudah mature atau tidak. Gitu. Tetapi Indonesia, pemerintah Indonesia, kami sudah melihat gitu. Jadi misalkan dia menggunakan teknologi yang Pak Elan pasti paham sekali itu mengenai multi-stage fracturing misalkan. Itu upaya untuk peningkatan produksi minyak ya khususnya. Nah kalau tidak ya kita juga melakukan optimalisasi produksi dengan teknologi yang lain seperti enhanced oil recovery. Ya itu sudah ada di dalam platform. Jadi kalau kita mengevaluasi industri hulu migas itu kita lihat dulu langkah-langkahnya sudah benar atau tidak. Satu dia menyadari natural decline, yang kedua ada effort untuk menambal mempertahankan produksi. Tapi kalau di tahun 2025
dengan produksi awalnya aja sekitar 577, kalau kita menambal saja itu berarti dari 13% tadi ditambal harus berproduksi untuk supaya bertahan di 577. Tapi kan kita tidak. Oke. Ya, karena APBN kita dengan diskusi yang cukup panjang di DPR dan Badan Anggaran, mereka mematokkan 605. Berarti apa? Berarti persentase dari Business Natural Decline itu harus teratasi dengan menambah sedikit untuk supaya 605 itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita melihat perjalanan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni ini, itu kebetulan ya paling tidak catatannya itu incline 0,1% dibanding average di tahun 2024. Ini satu hal yang harus diapresiasi. Jadi kalau kemarin Presiden Prabowo meresmikan itu bukan tidak ada manfaatnya, tetapi ini merupakan satu effort yang harus kita hargai. Ditambah dengan ide-ide baru, ya bukan baru sebetulnya, sudah cukup lama, tapi sekarang lebih difokuskan itu reaktivasi daripada sumur yang idle. Itu menurut saya pada waktu saya jadi penasehat kepala SKK, saya kebetulan PIC-nya itu adalah mengawasi ini. Kita sudah bisa membayangkan saat itu bisa nambah sekitar 10 sampai dengan 15.000 barel ya overall seluruh Indonesia, baik yang ada di dalam WK-nya Pertamina karena mereka yang punya acreage yang paling gede ataupun juga yang non Pertamina. Nah ini sudah menjadi stress out daripada pemerintahan Pak Prabowo ini untuk meningkatkan produksi. Belum lagi nanti seperti yang sebelum-sebelumnya ada eksplorasi migas di daerah frontier ya di daerah timur. Nah, tambah dengan kemarin ya hasil daripada kunjungan kerja Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia ke Bojonegoro, itu juga ada sumur masyarakat. Jadi kalau langkah-langkah ini secara bersama-sama itu saya yakin bisa menambal daripada penurunan produksi plus dengan target ya supaya kita bisa mencapai 605. Tetapi mesti diingat ya Pak Pras, jadi karena kita itu juga tadi disampaikan Pak Alan bahwasanya tidak akan menghindari terhadap adanya services yang mulai walkover dan lain sebagainya, itu merupakan maintenance yang harus jalan. Jadi tidak mungkin dalam 1 tahun itu tidak dilakukan itu. Nah itu kan tentunya ada pause di sini. Jadi ada satu kegiatan yang sedikit menurun karena mereka melakukan walkover dan maintenance. Sebagainya. Itu juga mesti kita lihat karena ini akan mengurangi daripada total produksi hingga akhir tahun. Baik Pak Setia, ini menarik kalau kita cermati strategi apa yang perlu diterapkan dari pelaku usaha industri migas sendiri, kemudian dukungan dari pemerintah seperti apa juga kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Elan, Pak Setia, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi lifting minyak di tanah air. Seperti yang bisa Anda saksikan juga, ini semester 1 2024 kita bandingkan dengan semester 1 tahun 2025. Di tahun lalu 576.100 barrel oil per day, sementara di semester 1 tahun 2025 ini mencapai 578.000 barrel oil per day untuk realisasi lifting minyak kita. Dan selanjutnya untuk realisasi produksinya untuk minyak seperti apa? Ini dia. Di semester 1 tahun lalu 576.000, kemudian di semester 1 tahun 2025 ini mencapai 579.300 barrel oil per day. Itu dia dengan beberapa data yang kita sudah sampaikan. Kita lanjutkan kembali nanti perbincangan bersama dengan Pak Elan, kemudian juga Pak Satya. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas strategi, kemudian adakah inovasi baru yang akan dilakukan oleh pelaku industri migas sendiri nih Pak Elan untuk bisa mengejar target dari produksi migas kita di tahun 2025 ini? Ya, saya kira saya melihat tren yang bagus dan positif ya, yang dilakukan oleh cukup banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. Kita berikan apresiasi yang luar biasa bahwa Pak Bahlil ini banyak sekali melakukan terobosan-terobosan ya. Banyak hal yang dilakukan. Misalnya salah satunya adalah yang kemarin itu bahwa sumur-sumur tua, sumur-sumur idle harus segera diaktifkan, dan juga gebrakan-gebrakan beliau kepada para K3S ya. Mana-mana yang K3S tidak aktif ya akan saya cabut gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang menurut saya hal yang baik ya. Dan
membuat semangat kerja kawan-kawan dari K3S juga menjadi semakin tinggi. Kemudian ada satu hal lagi bahwa yang namanya proyek-proyek di depan tuh masih banyak yang harus kita percepat selesaikan ya. Kita tahu ada temuan layaran yang katanya akan diakselerate ya di Andaman ya. Kemudian ada Geng North yang dipegang oleh Eni di mana Kalimantan Timur. Itu juga akan memberikan signifikansi produksi tambahan produksi yang lebih bagus ya. Dan apa namanya beberapa yang lain seperti Genting Oil juga sudah mulai kegiatan lagi setelah terhambat cukup lama ya. Dan harapan kita juga yang ada di mana Masela ya. Masela juga penyampaian yang disampaikan oleh Pak Menteri itu cukup membuat kita senang karena apa? Supaya para kontraktor itu serius menggarap apa namanya wilayah yang mereka pegang gitu. Walaupun dari sisi lain kita masih menyisakan beberapa PR yang belum selesai. PR kita tuh terkait dengan bagaimana membuat apa namanya industri migas ini menjadi sangat menarik bagi para investor. Itu PR. Nanti mungkin di sesi berikutnya. Tapi yang jelas dengan gebrakan yang ada sekarang, kita tuh masih punya beberapa PR. Tapi dengan gebrakan yang dilakukan sekarang ini membuat banyak pemain-pemain migas itu agak bersemangat nih, tambah semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang agresif di tahun ini begitu. Baik, Pak Elan. Baik, nah lantas bagaimana Pak Satya kalau kita bicara mengenai insentif ataupun dukungan dari pemerintah sehingga tadi apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri migas sendiri bisa ketemu nih, ada sinkron begitu antara keinginan dan juga insentif yang akan diberikan. Ya, kalau saya melihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu luar biasa. Jadi apalagi kalau K3S itu punya komitmen untuk menaikkan produksi. Itu kira-kira ya pemerintah yang saya dengar langsung dari Pak Bahlil itu, beliau mengatakan sekarang apa maunya, ya asal mempunyai satu komitmen untuk meningkatkan produksi. Jadi semangat awalnya sudah sangat positif. Ya, jadi kalau kita berbicara insentif, berbicara yang umum lah ya, yang umum sudah dimintakan dari waktu ke waktu oleh K3S. Namun apa akibatnya setelah dilakukan itu? Nah, itu menjadi satu kontrak kerja gitu antara pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian SDM dan melalui Menteri SDM dengan K3S-nya. Jadi kalau misalkan mereka memang betul-betul mempunyai cara untuk bisa meningkatkan produksi, saya tidak melihat ada hambatan dalam sisi yang lain gitu ya. Dan ini sudah diutarakan berkali-kali. Jadi saya pikir semangat untuk secara bersama-sama antara pemerintah dengan kontraktor kerja kontrak kerja ini atau K3S ini sudah cukup baik ya. Di IPA juga demikian ya, melalui asosiasi Indonesian Petroleum Association, mereka juga punya semangat yang sama. Jadi saya rasa ini cukup positif, Mas, kalau kita melihat nuansa engagement gitu ya antara pemerintah dengan K3S. Berarti sudah dibangun iklim yang sudah kondusif lah ya dari sisi pelaku usaha dan juga dari pemerintah sendiri. Nah, lantas Pak Elan bagaimana targetnya dong kalau misalnya tadi sudah sesuai harapan begitu dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah tadi menanyakan langsung apa yang diinginkan dari pelaku usaha kemudian kita coba akomodasi dari sisi pemerintah ini Pak Elan. Ya, jadi saya sampaikan bahwa kita masih punya beberapa PR dari sisi pemerintah dan juga negara dalam hal pengelolaan industri migas ya. Baru 2 hari yang lalu kami dari Asper Migas dan juga IPA rapat dengar pendapat dengan DPR terkait dengan masalah RUU. Satu yang paling fundamental adalah RUU atau Undang-Undang Migas kita ini tidak sempurna karena banyak pasalnya, bahkan kata Pak Sugeng Suparwoto 50% lebih pasal-pasalnya sudah tidak berlaku atau dibatalkan oleh MK. Nah ini satu ya, fundamental kita bagaimana kita menyelesaikan RUU migas ini. Sehingga ada kepastian hukum dari sisi para investor, terutama investor kelas besar ya. Chevron, kemudian Total, Shell, yang saat ini sudah tidak lagi di Indonesia, namun saya dengar mereka sedang
berniat untuk kembali lagi. Ya. Mereka Oke. sedang menunggu itu. Kemudian yang lain-lainnya adalah waktu kami dipanggil berdiskusi dengan DPR ada beberapa hal. Yang paling utama yang disampaikan oleh Asper Migas adalah bahwa masalah regulasi tadi sudah 13 tahun belum tuntas-tuntas juga pembuatan revisi Undang-Undang Migas. Yang kedua bahwa konten terhadap apa yang tertuang di dalam RUU tadi IPA menyampaikan ada setidaknya ada 5 aspek yang tolong itu menjadikan bahan pembahasan di dalam RUU. Yang pertama adalah kepastian regulasi jangka panjang yang kokoh dan stabil. Kedua, kemudahan berusaha atau easy doing business. Dalam hal ini tidak dipersulit perizinan, dipermudah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Kemudian adanya roadmap transisi energi yang firm, yang baku dari pemerintah. Yang ketiga adalah daya tarik fiskal, ya. Dan yang keempat adalah aksesibilitas data dan peningkatan infrastruktur. Itu adalah 5 hal yang disampaikan oleh IPA agar 5 hal itu bisa dirangkum atau dimasukkan di dalam RUU yang membuat para investor itu menjadi sangat tertarik untuk menanamkan modalnya masuk ke Indonesia kembali. Baik, Saya kira ya. Oke. Demikian. Itu dia ada 5 harapan begitu terkait dengan kepastian regulasi, ease of doing business, transisi energi, kemudian daya tarik fiskal dan juga lintas data serta infrastruktur yang diharapkan ini bisa terwujud untuk bisa mempercepat lagi produktivitas ataupun lifting migas nasional begitu untuk tahun-tahun ke depannya begitu. Baik, Pak Elan, Pak Satya, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Elan, Pak Satya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.